Ya pemirsa, kita akan langsung menuju gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah untuk memantau arus mudik di sana. Ada rekan Amrina Rida bersama juru kamera Yudi Richard yang akan melaporkan informasi terkini. Amrina, silakan dengan laporan Anda. Iya, Priska dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di momen mudik 2026 ini di gerbang tol Kali Kangkung hingga siang ini berdasarkan pantauan kami sejak dini hari tadi nampak masih lancar dan juga kondusif. Kalau kami pantau begitu ya dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo ataupun juga dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, ini kedua ruas begitu ya masih dapat dilewati oleh kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi dan juga minibus dengan kecepatan normal hingga maksimal. Dan memang meskipun kalau kami pantau pada siang ini masih cukup kondusif dan juga belum terlihat adanya ketersendatan untuk volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dalam beberapa hari terakhir ini, Priska, memang sudah tercatat ada peningkatan secara bertahap. Nah, informasi terakhir yang kami dapatkan dalam 24 jam terakhir, ini kemarin sudah ada kurang lebih 31.000 lebih kendaraan yang melintas keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Ini artinya memang sudah mulai terlihat adanya pergerakan dari pemudik yang berasal dari Jakarta untuk keluar dan melalui gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jawa, terutama ke arah Semarang dan juga Solo. Nah, sementara untuk kendaraan yang masuk begitu ataupun juga yang berasal dari Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, ini pun juga sudah cukup mengalami peningkatan juga, berada di angka sekitar 16.000 hingga 17.000 kendaraan. Dan memang kalau kami dapatkan data beberapa hari terakhir ini untuk kendaraan yang melintas keluar ini konsisten berada di angka sekitar 30.000 kendaraan. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa, Priska, karena hari-hari biasa ketika bukan momen mudik lebaran, untuk kendaraan yang melintas ini berada di angka sekitar 18.000 hingga 20.000 kendaraan saja. Nah, untuk puncak arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung, Priska, ini akan diprediksi terjadi pada esok hari 18 Maret 2026 bertepatan dengan hari pertama cuti lebaran 2026, yang mana prediksinya untuk kendaraan yang melintas ini akan berlipat 2 kali lipat begitu ya, akan ada di angka kurang lebih 71.000 hingga 72.000 kendaraan. Ini cukup banyak. Tentunya nanti diprediksi akan ada sejumlah titik-titik yang cukup padat, salah satunya adalah di area gerbang tol begitu di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam ketika sore hingga dini hari. Dan oleh karena itu memang ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang kemungkinan besar akan diberlakukan. Nah, mulai hari ini sebenarnya sudah mulai diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas secara situasional, yakni one way dan juga ganjil genap. Namun dikarenakan kalau kami melihat untuk arus lalu lintas masih sangat amat kondusif begitu, nampaknya memang untuk one way ini belum diterapkan sama sekali, baik itu dari arah gerbang tol Cikatama ke kilometer 70 hingga ke kilometer 414 titik kami melaporkan saat ini. Dan nanti untuk one way ini rencananya akan diberlakukan secara situasional hingga pada tanggal 20 Maret 2026 mendatang dengan indikator apabila kendaraan yang melintas ini berada di angka lebih dari 5.000 kendaraan selama beberapa jam berturut-turut. Nah, untuk saat ini di area gerbang tol Kali Kangkung, kendaraan yang melintas per jamnya ini masih berada di angka 1.500 hingga 2.300. Kita akan lihat nanti secara ke depan bagaimana, Priska, apakah nanti malam ataupun juga esok hari akan diberlakukan one way atau tidak. Namun yang paling penting di momen arus mudik 2026 ini adalah agar semua masyarakat terutama pemudik menjaga kesehatan dan juga melakukan pengecekan kendaraan secara berkala agar selamat sampai tujuan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Priska. Baik, terima kasih Amrina melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan Amrina beserta tim liputan di sana. Jaga kesehatan. Pemirsa, 4 hari jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik menggunakan kereta api jarak jauh kian meningkat. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik keberangkatan yang dipadati penumpang sejak sepekan terakhir. Sejak Selasa pagi, penumpang terus berdatangan memenuhi area stasiun dengan membawa berbagai barang bawaan untuk perjalanan mudik ke sejumlah wilayah. Hari ini ada sebanyak lebih dari 24.000 penumpang yang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. PT KAI mencatat penjualan tiket terus meningkat dan diperkirakan masih akan terus bertambah mendekati puncak arus mudik gelombang 2 yang diprediksi terjadi pada 18 hingga 19 Maret. Saat ini telah tersedia
Pemirsa, pemerintah mempersiapkan berbagai rekayasa demi kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan akan memberlakukan one way nasional pada tanggal 18 Maret nanti. Rencana one way nasional flag out untuk arus mudik adalah tanggal 18. Arus balik nanti akan kita lihat lagi, tetapi sampai saat ini kondisi arus lalu lintas cukup terkendali. Kepadatan ada, ya. Peningkatan arus juga, ya. Tetapi dengan adanya work from anywhere, ini terurai keberangkatannya. Adanya kebijakan pemerintah yang tegas tentang SKB, ini juga sangat strategis untuk bisa mengelola flow daripada arus lalu lintas, baik yang berada di tol dan berada di arteri. Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah pengendara tertimpa puing tembok pagar bekas gedung bioskop roboh di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyo Harjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 orang ibu dan anak luka berat masih dalam penanganan tim medis di RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara tembok setinggi 2,5 meter ini roboh dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Infonya kenapa sih mas kira-kira? Kenapa sampai rubuh? Efek galian ya, terlalu ini gali terus soalnya. Usai kejadian, petugas membersihkan puing-puing reruntuhan menggunakan alat berat. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti tembok tersebut roboh. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar minibus yang melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di Simpang Lampu Merah Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor yang emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan. Sementara terkait tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai macam barang dibawa pemudik motor pulang ke kampung halaman. Uniknya, terkadang mereka juga menyematkan tulisan-tulisan lucu yang turut menambah warna perjalanan mudik Lebaran 2026. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, tulisan-tulisan nyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Umumnya, tulisan tersebut ditempelkan pada ransel atau barang bawaan yang berada di belakang motor agar mudah terbaca oleh pengendara lain. Tulisan-tulisan ini terkadang menyematkan sindiran, curhatan para pemudik, atau bahkan tulisan lucu yang menggelitik pembacanya. Fenomena tulisan unik ini turut menambah warna perjalanan mudik Lebaran 2026.